Pak Kadinkes perantos hadir. Cek Pak Kadinkes. Pak Kadisdik. BKD hadir BKD. Cek cek cek. Cek. Bagus sakit, sakit. Cek 1 2 3. Cek cek. Recording in progress. Cek 1 2 3. Dah. Mut. Tes. Jelas nggak? Dah jelas. Siapa? Berapa? Enggak gini. Ya, Pak. Di CC ada siapa? CC. Ya, bagus Pak. Bagus, oke. Kita udah komplit. Kepala BKD ada? Denny, Pak Denny. Kabit. Ada ya? BKD ada? Oh, ada Pak Sekda ya? Ya, Pak Sekda. Hah? Kita mulai ya Pak, kita mulai ya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah, Pak Kepala BKD, Kadisdik, Kadinkes, dan Kadiskominfo, dan juga para kabit ya. Ini saya mohon maaf ini karena ada perjalanan dari luar kota, saya ada di daerah di Purwakarta, di kilometer 88. Nah hari ini sebenarnya kita hanya akan mengantarkan, saya selaku pembina kepegawaian daerah, pada tanggal 9 menerima surat keputusan Menteri Menpan RB ya nomor 525 yang tentu itu sifatnya rahasia yang diberikan kepada pembina kepegawaian daerah itu masih bersifat rahasia. Dan saya diskusikan ke Pak Sekda untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian selanjutnya. Di antaranya adalah masalah sosialisasi. Jadi SK Menpan 552 nanti kita akan lakukan
sosialisasi secara terbuka itu di website Pemda Garut loh. Tapi sekali lagi ini adalah SK Menpan RB 552 tanggal 9 September 2022. Ini adalah pengumuman yang berhubungan dengan formasi. Coba ditayangkan ya yang saya sudah kirim tuh dari Peri, coba tayangkan Peri. Ini kira-kira ini intinya adalah ini keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara nomor 552 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut sebanyak 505.287 dari usulan 5.309 dengan rincian sebagai berikut. Formasi guru sebanyak 3.326. Formasi tenaga kesehatan sebanyak 1.786. Formasi tenaga teknis lainnya ada 175 dari usulan 197, berkurang sebanyak 26 formasi dengan rincian jabatan yang berkurang sebagai berikut. Analis kebijakan berkurang 12, analis SDMA berkurang 1, Pranata komputer berkurang 1, penyuluh. Nah, gitu lah ya. Ini ada formasi teknis lainnya. Ada penyuluh perindustrian berkurang 3, pengawas mutu berkurang 1, pamong budaya terampil berkurang 1, penyuluh perindustrian pedagang terampil 1, pekerja sosial dan pengawas mutu berkurang ya. Nah, tentu saya ini berharap nanti ini akan dilanjutkan oleh Pak Sekda ya. Tapi saudara-saudara ini para P1, P2, P3 atau P2, P3 dan juga tenaga kesehatan ini perlu kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa untuk formasi guru sebanyak 3.326 ini langsung dilakukan pemberkasan. Pemberkasan akan segera dilakukan, jadwal, tata cara, dan lain sebagainya, menunggu petunjuk teknis yang akan dikeluarkan baik oleh Menpan RB maupun oleh BKN. Jadi kalau nanti saudara-saudara ini ya, ini saudara-saudara, namanya tercantum di situ di dalam SK 552, artinya saudara dinyatakan lulus untuk selanjutnya dilakukan pemberkasan sebagai P3K. Pemberkasan dilaksanakan setelah adanya petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menpan RB ataupun oleh BKN. Kapan itu keluarnya, kami tidak bisa memastikan. Karena saudara-saudara sekalian harus ingat, saudara-saudara jangan bodoh ya, jangan apa-apa nanya. Kewenangan ada di pemerintah pusat. Saya berharap kalian ini sekarang sudah masuk ke dalam kategori warga Pemda Garut ya, karena sudah dinyatakan lulus untuk menjadi P3K. Jangan ini bagaimana Pak, kapan Pak, kapan. Ini saya juga selalu kesel nih. Ya, karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Begitu itu sudah ada juknisnya, kita akan lakukan sosialisasi kembali, saudara segera melakukan pemberkasan. Sampai hari ini juknisnya itu belum keluar, baik dari Menpan RB maupun dari BKN. Yang ada itu adalah menyangkut mengenai masalah penetapan kebutuhan ya pegawai aparatur sipil negara dan P3K lingkungan pemerintah Kabupaten Garut ya, seperti ini. Jadi ada formasi guru sebanyak 3.326. Kalau di antara saudara-saudara sekalian ada teman saudara gitu, ada siapa, kok saya tidak termasuk di dalam P1, P2 atau P3? Nah, kita nanti juga akan melakukan kebijakan setelah mendapatkan petunjuk teknis yang dikeluarkan nanti ya, kebijakan baru dari Menpan RB. Ya, jadi nanti saya kira ini para guru ini hebat luar biasa. Jadi ada juga yang wah gelisah begini jangan dulu. Selalu nyalahin kita. Kita kan sudah melakukan ini. 3.326 kita sudah dinyatakan ikut dalam pemberkasan.
terhadap formasi tenaga kesehatan sebanyak 1.786 itu tidak sekaligus pemberkasan, tapi dilakukan tes, dilakukan seleksi. Kenapa dilakukan seleksi? Saya tidak tahu. Jangan menyalahkan kepada Pemda Garut. Itu adalah ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui SK Menpan RB. Bagaimananya, nah kami sudah mengirimkan surat terhadap ini. Kita tunggu saja keputusannya. Apakah yang diseleksi itu sudah di dalam atau yang dari luar juga boleh ikut. Nah saya berharap ini yang sudah ada. Yang sudah ada di dalam, dites ya. Nanti dilakukan tes, kalau harus dilakukan tes, itu yang dari dalam. Atau dilakukan afirmasi sebagaimana guru. Langsung dilakukan ini. Tapi guru pun kan yang P2, P3 itu kan dari tes. Tidak ada yang otomatis, tidak bisa. Menpan RB mengatakan tidak ada yang otomatis. Semua harus melalui seleksi. Guru ingat ya, ini guru yang sekarang masuk P1, P2, P3, dilakukan pemberkasan, itu juga hasil tes. Ada yang nilainya P1, ada yang nilainya P2, ada yang nilainya P3. Tapi untuk formasi tenaga kesehatan yang sebanyak 1.786 dan formasi tenaga teknis lainnya 175 orang, itu harus melalui tes sebagaimana guru. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi guru pun tes kemarin itu. P1, P2, P3. Nah sekarang pun formasi tenaga kesehatan sebanyak 1.786 itu juga harus melalui tes. Bagaimana tesnya? Nah itu nanti tunggu pedoman lebih lanjut ya. Itu tunggu pedoman lebih lanjut. Nah dari semua ini juga mungkin termasuk ada yang terhormat dari anggota DPRD ya. Di dalam SK 552 dicantumkan bahwa beban ini adalah beban APBD. Yang 5.287 itu adalah beban APBD untuk menggajinya. Tapi kami juga lagi meneliti ya, kami juga baru menerima Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2023. Mungkin kita akan lakukan penelitian, ya Pak Sekda selaku APD akan melakukan penelitian terhadap Permendagri yang baru saja hari ini turun ya, tentang pedoman penyusunan APBD 2023. Nah tetapi ya, untuk yang 5287 itu dibebankan di poin 8 atau poin 9 di SK Menpan itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga APBD sekarang yang akan kita ajukan itu mengalami defisit sekitar 650 miliar rupiah diakibatkan ada penambahan 5.287 P3K. Nah kemarin saya sudah menghitung-hitung ya. Jadi gaji P3K itu sekarang sudah menembus 350 miliar per tahun. 350 miliar. Jadi pegawai dengan perjanjian kerja ini menembus 350 miliar rupiah. Ini angka yang cukup besar. Kalau dari dari angka sekarang di luar DAK ya, belanja kita sudah 44%, belanja pegawai kita sudah 44%. Kalau kita dihitungkan dari seluruh belanja dikurangi dengan DAK ya. Kalau dengan dikurangi DAK mungkin kita menjauh dari 30%, yang sekarang 33%, sekarang ini sudah menjauh menjadi sekitar 38%. Itu belanja yang berhubungan dengan belanja pegawai kita dari 33 akan naik 5% menjadi 38%. Nah saya kira itu saudara-saudara sekalian, jadi secara resmi saya nyatakan bahwa keputusan Menteri Pendidikan dan Aparatur Negara dianggap sudah disosialisasikan dalam 1-2 hari ini, itu bisa diupload di situs Pemda Garut. Ya, karena tidak yang sifat rahasianya itu sudah ke saya sudah menjadi hilang karena saya sudah mendistribusi Pak Sekda supaya disosialisasikan.
Tapi sekali lagi ya, formasi guru sebanyak 3.326 ini akan dilakukan pemberkasan. Nah, syarat-syarat pemberkasan kapan dilakukan, time schedule-nya itu kita nunggu Juknis dari Menpan RB dan BKN. Sedangkan untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 1.786 dilakukan seleksi, termasuk formasi tenaga teknis lainnya sebanyak 175 orang, itu dilakukan seleksi, dilakukan tes. Nah, siapa pesertanya kita menunggu daripada keputusan yang akan dikeluarkan oleh Menpan RB dan BKN. Saya kira itu ya, terutama untuk P2, P3, P1, P2, P3, para tenaga kesehatan, baik yang kesehatan dan non kesehatan, inilah hasil yang disampaikan ya. Karena kita menganut kepada PP 48 2000 ini. Termasuk nanti kalau ada pertanyaan, ini bagaimana sekarang tenaga guru non guru gitu. Tenaga kesehatan non kesehatan. Nah, yang sudah dikeluarkan itu adalah ini oleh Menpan RB sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam PP 48 2018 ya. PP 48 2018 itu menyangkut tentang manajemen P3K. Jadi yang bisa jadi P3K itu ya inilah yang ada yang sudah disetujui, yang merupakan bagian yang akan ada ini. Memang kita dan termasuk juga persoalan akan ada. Biar nanti kita selesaikan satu-satu ya. Kita akan tanya lagi kalau tidak jadi P3 gimana? Kan tidak akan ada lagi ini tahun ini, apa tahun depan harus ada lagi, tahun 2023 ada tes lagi gitu ya. Kita kan tidak tahu. Apakah ada ini lagi, tapi kita ini berat terhadap anggaran. Terhadap anggaran kita menjauh dari 30%. Besar sekali. Dan saya minta ini Kadisdik supaya mereka yang jadi P3K ya, itu juga yang 2019 bekerjanya coba dicek ya. Kalau ada ini P3K itu bisa sewaktu-waktu dilakukan pemutusan. Kalau dia bekerja tidak profesional, bekerjanya asal-asalan ya, dan lain sebagainya ya, oh itu bisa. Laporkan saja, kita tidak usah kan tiap tahun ini. P3K itu diperpanjang 3 tahun. Jadi Korwil sudah harus ke lapangan ya Bapak Ibu Korwil. Ini kualitas pendidikan kita harus lebih bagus. Karena guru itu 6 jam dibayar 4 juta sekarang ini. Ya setiap hari itu berapa jam gitu ya. Seperti itu dibayarnya 4 juta 1 bulan. Dengan gaji 14 kali gitu ya. Nah tentu kita berharap juga jangan berteriak-teriak saja ya. Dengan ada ini. Saya buktikan aja kalian yang sudah jadi P3K nanti bekerja baik untuk masyarakat. Untuk anak-anak kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan berkualitas. Menjadi guru yang baik, menjadi guru yang disiplin, menjadi guru yang mempunyai profesionalisme, pedagogiknya diasah, lain sebagainya, ya jangan minta hak-haknya saja. Juga saya akan mulai keras sekarang kepada para pendidik ya, supaya bekerja profesional, supaya bekerja, jangan sampai nanti kadang-kadang katanya Pak waktu sebelum jadi PNS sama dia getol, jadi PNS tidak getol karena dia sudah yakin ada pendapatan yang besar. Langsung gajinya ya diinikan kepada Bank Jabar. Ya saya juga mengawasi, tolong diawasi nih. Kalau memang gajinya sudah diambil sekian tahun, ini tidak produktif. Kalau Bank Jabar kan gitu-gitu aja perbankan itu selalu merengsek. Ya, saya juga tidak akan ada ini lagi. Kalau di Garut itu memang harus dikerasin. Baik PNS maupun P3K supaya bekerja dengan baik. Jadi ya sebenarnya tidak ada diskusi, tidak ada apa-apa, tidak ada pertanyaan karena kita tidak punya kewenangan apapun. Oh Pak ini bagaimana yang ini? Kita tidak, kalian tidak. Kalian tanyakan saja langsung ke pusat. Melalui apa? Melalui organisasi yang ada di pusat. Kan misalnya forum P3K untuk nakes dan non nakes katanya sudah ada di pusat ya, sudah ada di pusat. Ya tanyakan aja melalui organisasinya di pusat. Nah nanti kalau yang guru-guru yang formasinya kan yang 3.326, nah, kita akan lakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Yang bertanggung jawab terhadap ini adalah Pak Sekda, ya Pak Sekda bertanggung jawab terhadap proses daripada pemberkasan, proses ini yang pelaksananya dilaksanakan oleh Kepala BKD. Tapi ini di bawah under control karena memang suratnya ditujukan kepada pembina kepegawaian daerah, maka saya buka ya hari ini
Dan bagaimana siapa saja setelah sosialisasi malam ini silahkan BKD untuk menguploadnya di website dari Pemda Garut. Ya bisa masuk semua nggak Pak ini Pak Kadiskominfo? Kalau 5.000 orang 5.000 nama ada bisa 3.000 nama bisa masuk? Pak Muhsin bisa masuk nggak di website kita? Tadi yang 1.000 udah full ya. Ini yang Bukan, mengikuti bukan. dari YouTube 953 Pak. Bukan itu bukan. Ini kalau kita ada di-upload banyak gitu di website. Oh, bisa Pak. Ya itu. Yang 5.287 maksudnya. Bisa Pak. Ya itu ya. Nanti dilihat ya Bapak Ibu guru ya. Selamat ya. Saya bilang selamat ini kepada 3.326 tinggal pemberkasan. Ya, terus kepada tenaga kesehatan sebanyak 1.780 silakan berjuang di pusat. Saya senang kalian tetap bergabung dengan kami. Ya, jadi nanti senang kalau 1.786-nya saudara masuklah ke kita karena sudah berjuang bersama-sama. Ya, jadi kebijakannya di pusat itu mau bagaimana? Saya sangat senang sekali ya, sangat senang sekali kita. Tapi meskipun soal menyangkut politik anggaran biar nanti kami dengan DPRD ya yang mau bagaimana. Karena ini sekali lagi bebannya dibebankan kepada APBD. Ya. Nanti tidak ada lagi, saya tidak mau dialog-dialog lagi ya tentang masalah ini, kita sudah selesai. Nah yang akan didialogkan itu sebenarnya adalah yang tenaga kesehatan setelah menunggu Juknis. Ya. Nah, saya minta ke Pak Denny dari BKD ini kapan katanya ini turunnya itu BKD. Denny, Pak Bid. Kapan katanya turunnya? Juknis kira-kira? Masih menunggu Pak, belum ada arahan Pak. Ya, menunggu arahan ya. Oke. Saya kira itu nanti Pak Sekda menambahkan nanti. Saya kira gitu ya. Saya keluar dari Zoom. Terima kasih, selamat ya. Saudara-saudara untuk yang P2, P3 segala pemberkasan. Kalau besok ada turun ya pada ini cepat berkas pada ini ya. Ya. Coba. Ya. Jadi nanti kalau ada turun cepat berkas. Ya. Supaya cepat penyelesaiannya ya. Jangan sampai nanti tahun depan lagi gitu ya. Kita nunggu nanti yang menyangkut tentang BKN itu kan bukan kita ya. Jadi tahu Bapak Ibu guru ya. P3K itu bukan kewenangan kita ya. Jadi jangan kewenangan kita, jangan teriak-teriaknya ke kita gitu. Kapan. Tugas kita sudah selesai ya. Nanti kita tinggal pemberkasan, dan setelah itu nanti ya kapan kalau pemberkasannya nanti keluar Juknisnya bulan November ya November. Keluarnya Desember ya Desember. Keluarnya besok ya besok gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti dilakukan. Terus yang tenaga kesehatan kalau memang saya inginnya tenaga kesehatan sejak semula saya ke forum mengatakan bahwa saya ingin kita bersama-sama lagi. Nah kalau ada yang dari Batur ya silakan bergerak. Pemda itu tidak bisa apa-apa karena kewenangan kita kan diatur oleh undang-undang di PP. Jadi kalau yang kalian bergerak itu jangan bergerak ke sini, saudara salah. Saudara kan bergeraknya adalah kementerian misalnya. Ya dari mulai sekarang boleh bergerak ke kementerian tapi jangan melakukan umum. Tapi kalau ada pelayanan umum yang terlanggar, kita catat Pak. Kalau misalnya ada pergi kemana catat. Saya tidak akan segan-segan, tidak akan merekomendasi ketika pemberkasan. Ingat ya, juga Pak Kadisdik ya ingat. Pemberkasan P2, P3 itu harus benar-benar orang yang benar-benar. Siapa? Dia berdedikasi, profesional. Apa kalau dia berlaku tidak bagus, nggak usah, nanti ada catatan. Tolong Korwil juga merekomendasikan saya tidak akan tanda tangan untuk surat pemberkasan pengantarnya kalau sebelum semuanya beres ya. Tapi pengangkatannya kerjanya dengan kita nanti ya. Perjanjiannya dengan kita. Ya Pak Masrul juga begitu ke puskesmas Pak ya. Ya. Dia ada seperti itu. Saya kira itu dari saya. Nanti silakan Pak Sekda. Nanti kalau memang ada tanya bolehlah Pak Sekda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira alhamdulillah beliau Bapak Bupati sudah menyampaikan terkait dengan poin-poin terpenting yang insya Allah akan menggait kita semua. Tetapi jujur Bapak sekalian bahwa kondisi hari ini sebagaimana beliau sampaikan
Ini regulasi terkait dengan bagaimana mekanisme penetapan ini, kemudian bagaimana perihal tindak lanjut atas apa yang menjadi ketetapan, ini juga sama kita masih menunggu. Oleh sebab itu kami mohon kepada rekan-rekan, para guru ya, sekali lagi para guru, cukup bersabarlah. P1, P2, P3 yang hari ini, atau Anda setelah lulus dari passing grade pertama, kedua, dan ketiga, ini patut kita syukuri. Kemudian terkait dengan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan mekanisme pemberkasan di mana rekan-rekan masuk jadi P3K itu sekarang melalui afirmasi. Ini adalah suatu keberuntungan. Yang kemarin sudah lulus di P1, P2, 3 alhamdulillah karena sifatnya afirmasi, jadi rekan-rekan tinggal mempersiapkan dokumen-dokumen, kemungkinan dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan disyaratkan dalam kerangka pemberkasan dimaksud. Saya kira poinnya itu ya rekan-rekan sekalian, termasuk juga punten apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Kadis, punten juga Pak Kadis dan Pak Korwil ya. Saya kira kita pantau persis Pak apa yang diamankan oleh beliau. Jadi Bapak sekalian, apa yang diamalkan oleh Pak Bupati bekerja dengan sungguh-sungguh Pak, karena punten lah. Jadi hak P3K atau katakanlah atribut atau ya atribut P3K sebetulnya sebentar lagi insya Allah akan rekan-rekan terima. Sehingga hari ini tinggal kita bekerja optimal, jangan sampai membuat kecacatan atau apa yang menjadi penilaian pimpinan. Saya kira poinnya di situlah. Saya kira Bapak sekalian, memang sebagaimana Bupati sampaikan tidak ada tanya jawab ya, karena hari ini kita masih menunggu regulasinya. Jadi sampai hari ini tidak ada dan keluar regulasinya. Baik menyangkut bagaimana pemberkasan atau bagi mereka para guru yang lulus dengan afirmasi dan bagi rekan-rekan dari nakes yang jumlahnya 1.786, ini juga mekanisme ataupun bentuk seleksi yang dilakukan juga sampai hari ini belum ada. Tetapi yang jelas, karena betul yang disampaikan oleh Pak Bupati, afirmasi itu syaratnya adalah kita lulus P1, atau lulus ketika tes tahun 2021 kemarin. Memenuhi passing grade sehingga jadilah itu konteksnya adalah P1. Tetapi kan sampai hari ini mohon maaf ya data-data terkait dengan passing grade rekan-rekan sampai hari ini kan belum turun dari PKN ke kita. Sehingga yakinkan bahwa untuk konteks teman-teman nakes itu sifatnya akan dilakukan tes sebagaimana melalui CAT tadi ya, melalui CAT. Sehingga rekan-rekan harus mempersiapkan. Formasi ini sekali lagi, ini adalah gerak yang kebijakan yang dilakukan antara Pak Bupati dengan Dewan. Oleh sebab itu, kalau rekan-rekan tidak bisa menangkap ini semua, maka kebaikan ini akan menjadi percuma. Karena pun Bapak sekalian ya, rekan-rekan nakes, kita tidak bisa menahan. Kalau kebijakan nanti yang tes itu misalkan seperti apa, kita nggak tahu. Ini nggak tahu seperti apa. Syukur kalau misalkan ada satu kebijakan, di mana tes nakes Garut itu harus Garut, ya alhamdulillah. Artinya rekan-rekan yang memang sehari ini sudah bekerja di Garut. Tetapi ketika ini dibuka, karena ini negara Indonesia, maka wanti-wanti dari sekarang siapkan diri kita masing-masing, dari kalian masing-masing, pelajari, jangan sampai peluang ini diambil oleh orang lain di luar Kabupaten Garut. Itu saja poinnya ya. Saya kira itu saja dari saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita akan masukkan ini, Pak Den ya, Pak Kaban barangkali ini dimasukkan ke web, Pak Muksin ya, Pak Kadis Kominfo. Siapa? Ya, tolong nanti kita mulai upload Pak, siapa sebat, mungkin besok ya, besok kalau sudah running Pak. Ya, kalau datanya mungkin Pak. Ya, datanya sudah ada. Nanti kita, nanti dikirim ke Pak Kadis ya, dikirim ke Pak Kadis, sehingga ini SK Menpan nomor 552 ya, 552 2022, nanti akan disampaikan ke Pak Kadis, kemudian Pak Kadis mengupload di web kita. Besok. Nanti rekan-rekan para guru bisa melihat itu semua, ya, terutama para guru yang pemeriksaan. Poinnya hari ini, Bapak dan Ibu guru yang sudah lulus, sekali lagi, persiapkan dokumen-dokumen yang kemungkinan diperlukan dalam kerangka pemberkasan dimaksud. Ya, saya kira itu saja, Pak sekalian. Tidak ada tanya jawab. Pasti tanya jawab juga ke arah yang tidak bisa kita lakukan atau menjawab, karena kita belum ada mekanisme dan tata cara pelaksanaan seleksi ataupun pemberkasan dimaksud. Itu saja ya, rekan-rekan sekalian. Saya kira itu saja Bapak sekalian, ya, Pak Kadis. Siap Pak, siap. Pak Sekda, Bangga. Ya, Pak Kadis Kominfo tadi udah dikirim ke Pak Kadis. Tinggal ya. Ya. Ditunggu Pak Denny PDF. Sudah masuk ke Pak Kadis. Udah.
Ya, masuk. Siap, sekarang ditayangkan. Saya kira Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu nakes, serta teknis lainnya, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini. Kita doakan Pak Bupati selamat dalam perjalanan ke Garut dari Purwakarta, sehingga beliau besok bisa melaksanakan apel pagi sebagaimana yang sudah di-share dalam apel dalam amazing yang sama-sama kita pahami. Saya kira itu Bapak sekalian, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila itu bedanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.